Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Petrus Dwi Saputra SPD, calon guru penggerak angkatan 6 kelas 10 Kabupaten Gresik dari SMA Negeri 1 Kebumas. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai demonstrasi kontekstual modul 3.1, wawancara pimpinan tentang praktik pengambilan keputusan. Pada prinsipnya kita semua tahu bahwa di sekolah ini sangat banyak masalah, sangat kompleks permasalahan itu, baik di tingkat guru, pegawai atau karyawan, lalu siswa, orang tua siswa, dan pihak eksternal baik itu pers, LSM dan sebagainya. Jadi kita untuk mengidentifikasi suatu masalah itu harus tahu, harus berpedoman pada suatu aturan. Ya. Kita yang beragama Islam itu punya peraturan, ada Al-Quran, ada hadis. Kita sebagai bangsa Indonesia, warga negara Indonesia, sebagai negara hukum itu punya peraturan perundangan, punya peraturan pemerintah, ya, ada peraturan di tingkat provinsi dan juga tata tertib di sekolah. Semua itu kita kembalikan ke sana. Baik, ya, karena kasusnya ini sama-sama ada nilai positifnya di antara dua pihak yang bermasalah, katakanlah begitu, maka saya berprinsip bahwa kalau keduanya itu benar, maka bagaimana kita ambil keputusan itu yang tidak menyakitkan satu sama yang lain. Mungkin di porsi tertentu ini yang kita beri dorongan atau kita kabulkan begitu, mungkin di sisi lain ya ditunda pelaksanaannya ataupun dibelokkan tipis-tipis, ya diikuti tapi dengan pola penyesuaian dengan program sekolah, sehingga semuanya diakomodir bahwa itu menjadi bagian dari kegiatan sekolah dan menjadi program, dan akhirnya itu bisa dua pihak tidak merasa tersakiti. Kira-kira seperti itu. Jadi memang agak rumit yang demikian ini karena samar-samar semua. Baik, seringkali ya saya ini menerima laporan dari satu orang lapor begini, ya, tentang satu masalah, ada satu lagi begini. Nah, maka kalau memang beda laporan dari dua hari yang beda, saya perlu minta klarifikasi orang ketiga. Nah, tujuannya apa? Dan juga perlu dilihat orang-orang ini, biasa bohong orang. Nabi itu hadisnya dikatakan doib, tidak, itu kan juga rawinya itu ya, sanad. Yang meriwayatkan ini orang-orangnya biasa bohong kan, makanya hadisnya disebut hadis doib. Kita harus belajar niru Rasulullah, Mas. Jadi kalau ada laporan dari A begini, B begini, ini lihat A, B ini, terutama yang lapor pertama tadi, orang ini tabiatnya gimana. Kemudian kurang sempurna kita minta pendapat dari C. Makanya di sekolah kita ini kan juga ada tim pengembang, gunanya untuk memberi pertimbangan-pertimbangan supaya keputusan yang diambil itu insya Allah jangan sampai terlalu banyak menanggung resiko atau masalah yang justru lebih besar. Karena di dalam dilema etika itu ya kan sesama baik, ya, dua-duanya itu nilai positif, ya. Maka biasanya yang saya ambil ini lihat pada skala prioritas, itu yang pertama. Kemudian yang kedua itu sejauh mana keberpihakan atau punya makna terhadap pembentukan karakter dan pembekalan untuk anak-anak kita dalam penguasaan
pengetahuan ya, knowledge-nya, sikap perilaku dan juga keterampilan. Jadi pada prinsipnya adalah apa yang disampaikan itu mana yang berpihak kepada murid, kemudian mana yang lebih penting di antara nilai-nilai itu yang mau disampaikan. Kalau sama-sama penting ya berarti berurutan aja sesuai skala prioritas. Tapi kalau ada yang tidak begitu penting, bagaimana ini dilengkapi ataupun disempurnakan sehingga punya nilai positif yang lebih besar. Nah, seperti itu. Ya, memutuskan sesuatu ya ini mesti berakibat minimal itu dua. Ada pihak yang dengan keputusan itu menjadi senang, ada yang pihak menjadi tidak senang. Nah, kemudian juga lembaga, maka kita harus banyak menerima input, menerima masukan dari berbagai pihak, kemudian juga mencari backup. Kesimpulan berikutnya, bagaimana supaya keputusan ini tidak terlalu menyakitkan kepada pihak yang mungkin merasa dirugikan. Jadi untuk menyelesaikan masalah dilema etika, yaitu tadi sesuai prosedur tadi kan kita mendengar laporan satu ya, tentang misalnya si A ini melaporkan tentang si X, kita cari informasi ke B, ke C dan sebagainya. Kalau ini memang krusial gitu kita lapor ke Capdin dan seterusnya. Masalah jadwal, saya pikir tidak perlu menjadwal secara khusus. Bagi saya permasalahan itu bisa cepat terselesaikan itu menjadi lebih baik. Ya, jadi nanti prosedur itu harus diikuti begitu, karena keputusan ini akan berakibat ya punya efek yang melebar. Maka Capdin ya ini sebagai pembina di lingkungan SMA ini juga harus tahu gitu. Selama ini saya selama bertugas di SMA Kebo Mas, ini sangat banyak yang membantu Pak. Ya, tim pengembang yang ngasih masukan, tim waka-waka kita koordinasi ya, misalnya seminggu sekali kita koordinasi, mungkin dengan tim-tim yang lain juga sering kita koordinasi. Semua masalah menurut saya kalau kita mendengar dari banyak pihak, kemudian kita saring, kita filter, maka keputusan yang akan terlahir itu menjadi lebih baik. Jadi kita juga secara ini kita mohon kepada Allah, ya Allah saya beri petunjuk supaya bisa menyelesaikan masalah ini dengan sebaik-baiknya untuk kepentingan sekolah dan untuk kepentingan masa depan anak didik kita. Kita selalu bersandar bahwa keputusan yang kita ambil itu adalah memang mencari ridho Allah gitu, karena emosional kita itu yang penting. Ya, selama ini banyak yang membantu, tidak bisa kita sebut satu-satu. BK juga ngasih masukan. Pengalaman yang kita bisa ambil suatu pembelajaran sebagai pedoman kita semua. Jadi kita ini harus satu berpedoman pada norma ya, aturan hukum, baik itu hukum agama, hukum negara dan seterusnya. Yang kedua itu kita berpihak kepada siswa, karena konsumen kita, nasabah sekolah itu adalah anak-anak, masa depannya harus bagaimana. Kemudian yang ketiga adalah skala prioritas, dan ini kalau kita terapkan di mana-mana ya, insya Allah problem itu tidak separah dengan yang kita duga. Jadi semuanya akan tertata dengan baik, runtut ya. Karena dasar hukum ya, kita tidak melanggar ya. Semua keputusan berpihak pada siswa. Kemudian yang ketiga skala prioritas.